September 2025, Bali kena banjir bandang yang wah parah banget. Kayaknya belum pernah kejadian sebelumnya ya. Hujan sebulan itu tumpah cuma dalam sehari. Sebagian besar pulau lumpuh. Tapi nih pertanyaannya, ini murni karena alam lagi ngamuk atau ada andil kita juga? Kesalahan dalam tata kelola pembangunan mungkin? Nah, dalam pembahasan mendalam kali ini, Anda bakal dapat gambaran utuhnya. Mulai dari detik-detik kejadiannya gimana, terus dampak nyatanya sampai ke masyarakat biasa, sampai pelajaran pahit yang akhirnya ya bikin Bali mikir ulang soal masa depannya. Kita coba bongkar faktanya ya, bukan asumsi aja. Selamat datang di Intinya Aja, tempat Anda buat dapetin intisari pengetahuan dari sumber-sumber yang kredibel. Kita sajikan ringkas, mendalam, dan pastinya menarik lah. Hari ini fokus kita ke analisis lengkap soal banjir gede yang nerjang Bali September 2025 itu. Kita telusuri bareng ya, kronologinya gimana, terus kita urai benang kusut penyebabnya. Yang ternyata nggak cuma satu. Kita lihat juga dampak kemanusiaannya, keekonominya, terus respons pas kejadian gimana, dan yang paling penting nih, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil biar nggak keulang lagi tragedi kayak gini? Betul-betul. Sumber utama kita ini hasil investigasi mendalam ya setelah bencana. Jadi bukan laporan biasa. Ini gabungan analisis data cuaca dari BMKG, laporan langsung di lapangan dari BPBD, relawan, terus kajian tata ruang yang ada, plus kesaksian macam-macam pihak. Yang kena dampak, yang nanganin, semua kita coba rangkai jadi satu gambaran utuh gitu. Oke, siap. Mari kita mulai dari awal kejadiannya ya. Hujan deras banget itu kan tanggal 8 sampai 9 September 2025. Puncaknya itu wah luar biasa emang. Saya baca data stasiun klimatologi Jembrana itu catat 385,5 mm dalam sehari. Isnya ini kejadiannya di luar musim hujan biasanya kan. Musim hujan kan biasanya beberapa bulan setelah itu. BMKG sendiri sebenarnya udah kasih peringatan dini loh tanggal 8 September buat potensi cuaca ekstrim tanggal 9 sampai 11. Nah, peringatan udah ada. Tapi kok dampaknya tetap parah banget gitu ya? Apa sih yang terjadi di atmosfer waktu itu? Kok bisa se-ekstrim itu? Menurut analisis BMKG nih, pemicu utamanya itu kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang kuat banget dan pas kejadiannya barengan. Ada aktivitas gelombang Rossby ekuatorial, bayangin aja ini kayak gelombang raksasa di atmosfer dekat Khatulistiwa gitu, yang bisa ngaduk udara bikin awan hujan super lebat. Ditambah lagi, kelembapan udaranya waktu itu tinggi banget, 80-100%. Dari bawah sampai atas, sekitar 12 km. Jadi ya, kondisi sempurna buat badai dahsyat. Oke, jadi faktor cuaca memang ekstrim ya. Tapi tadi dibilang peringatan udah ada. Nah, ini dia nih titik krusialnya. Peringatan BMKG yang sebenarnya cukup akurat dan tepat waktu itu ternyata nggak sepenuhnya diikuti langkah antisipasi atau mitigasi yang cukup di lapangan, baik oleh Pemda atau masyarakat. Ini yang kemudian banyak dianalisis jadi salah satu titik lemah sistem manajemen risiko bencana kita. Kayaknya gitu ya, kemampuan kita buat respons setelah bencana itu kayaknya jauh lebih sigap, lebih terorganisir dibanding upaya pencegahan sebelum bencana datang. Padahal tanda-tandanya udah jelas. Ya. Kesenjangan antara warning sama kesiapan di lapangan ya. Betul, itu yang jadi sorotan banget. Dan dampaknya, terutama dari sisi kemanusiaan ya, sedih banget dengarnya. Angka korban jiwa itu kan sempat simpang siur ya di awal. Betul sekali, pas hari-hari pertama itu kan kaos ya, macam-macam angka muncul. Ada yang bilang 9, terus naik 14, sempat ada yang lapor 18 jiwa. Kadang kecampur juga sama info dari daerah lain kayak Flores gitu. Tapi data final yang dikonfirmasi BNPB sama BPBD Bali per 12 September itu 17 orang meninggal dunia, terus 5 orang lagi dinyatakan hilang. 17 meninggal, 5 hilang. Itu angka yang nggak kecil loh. Dan pusat korbannya malah di Denpasar ya, ibu kota provinsi. Agak kaget juga dengernya. Iya, ini temuan yang menarik sekaligus ironis sih. Denpasar paling banyak korban jiwanya. Padahal kan secara teori, akses ke layanan darurat, rumah sakit, bantuan, di ibu kota harusnya lebih bagus dong dibanding daerah terpencil. Iya, harusnya gitu. Fluktuasi data korban di awal itu aja udah nunjukin sistem info kita mungkin kewalahan ya pas krisis gede gitu. Tapi fakta Denpasar jadi epicentrum, ini nantang asumsi umum lah, yang mikir daerah terpencil pasti lebih rentan. Ini malah nunjuk ke risiko di perkotaan
padat. Infrastruktur drainasenya mungkin udah tua, udah nggak nampung, menyempit gara-gara pembangunan. Terus perubahan tata ruang yang ngurangin resapan air. Ditambah penduduknya padat, jadi lebih banyak yang kena resiko langsung. Selain korban jiwa, banyak juga ya yang harus ngungsi, ninggalin rumah mereka. Iya benar, ratusan orang. Data BPBD Bali nyatet puncaknya tuh ada 562 jiwa ngungsi di macam-macam tempat. Ada yang di SD, di balai banjir, di tempat ibadah. Pemerintah pusat lewat BNPB sama Kemensos juga gerak cepat. Nyalurin bantuan logistik awal kayak makanan siap saji, selimut, kasur, tenda. Katanya sih nilai bantuan tahap awal sekitar 1 miliar rupiah buat kebutuhan dasar pengungsi. Kalau kita lihat dampak fisik sama ekonominya nih, ini juga parah banget kayaknya. Tadi disebut Denpasar paling parah ya. Separah apa sih? Laporan BPBD Bali itu nyatat minimal ada 81 titik banjir di seluruh Denpasar. Ketinggian airnya macam-macam, tapi ada yang sampai 2 hingga 3 meter. Wah, 3 meter. Itu udah ninggalinin lantai satu rumah dong ya? Iya banget, rumah, ruko, bahkan ada laporan gedung 3 lantai di pinggir Tukat Badung itu runtuh kegerus air. Terus 2 pasar utama kebanggaan kota, Pasar Badung sama Pasar Kumbasari, kan deketan tuh. Itu kerendam total, kendaraan di parkir bawah tanahnya tenggelam semua. Diperkirakan ada 474 kios sama ruko di sekitar pasar itu rusak parah, barang dagangan hanyut, rusak kena lumpur. Aduh, kasihan banget ya para pedagang kecil di sana. Belum lagi masalah sampahnya pasti numpuk tuh. Nah itu dia, sampah jadi masalah gede banget pasca banjir. Diperkirakan cuma dari area 2 pasar itu aja, sampah yang mesti diangkut pas air surut itu sampai 210 ton. Gila, 210 ton. Iya, campuran sampah organik, plastik, barang dagangan rusak, material bangunan hancur. Ini nunjukin skala kerusakannya emang masif di pusat ekonomi Denpasar itu. Jadi totalnya banjir ini kena minimal 7 kabupaten kota di Bali ya. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Karangasem, sama Jembrana. Tapi ya itu, Denpasar emang paling parah fisiknya. Tapi di sisi lain nih, gimana nasib kawasan wisata utama Bali yang selama ini jadi mesin duitnya Bali? Ikut lumpuh juga nggak? Nah, ini dia nih yang menarik. Sering disebut fenomena 2 wajah Bali pas bencana ini. Kawasan wisata premium yang terkenal banget kayak Kutas, Minyak, Canggu, Nusa Dua, bahkan Ubud yang agak ke dalam, itu dilaporkan relatif aman loh. Oh iya? Kok bisa? Ya pasti ada genangan atau banjir lokal lah di beberapa jalan karena drainasenya nggak nampung. Tapi kerusakan struktur bangunan hotel, resort, villa di sana itu minim banget. Mereka mungkin punya sistem penanganan sendiri yang lebih bagus ya, standar bangunannya juga mungkin lebih tinggi, terus investasi buat maintenance infrastrukturnya lebih gede. Jadi hotel-hotel gede ini bisa cepat pulih, bersihin area mereka, terus ya udah operasi normal lagi dalam beberapa hari aja. Jadi kelihatan banget ya kontrasnya antara kawasan wisata yang kuat sama pemukiman warga dan fasilitas umum yang rentan banget gitu. Persis. Ini nunjukin adanya kesenjangan infrastruktur dan mungkin juga prioritas pembangunan ya. Investasi gede di pariwisata kayaknya berhasil bikin kantong-kantong yang tahan bencana. Tapi di sisi lain, komunitas lokal sama fasilitas umum malah jadi korban paling parah. Ini jadi pertanyaan juga soal keadilan sama keberlanjutan model pembangunan selama ini. Terus kerugian duitnya sendiri gimana tuh? Ada angka perkiraan nggak? BPBD Bali sempat ngeluarin taksiran awal sih kerugian fisik gara-gara kerusakan infrastruktur publik sama rumah warga itu sekitar 28,9 miliar. Itu kira-kira 1,76 juta dolar AS lah waktu itu. Tapi ya kita semua tahu lah, angka ini kemungkinan besar underestimate banget. Iya, pasti lebih gede ya aslinya. Jauh. Angka itu kan belum ngitung rugi ekonomi gara-gara bisnis ribuan pedagang pasar, UMKM berhenti, belum biaya pulihin lingkungan, biaya kesehatan pasca banjir, dampak jangka panjang lain, pasti jauh lebih gede. Terus gimana nasib turis yang lagi liburan di Bali pas kejadian? Mereka kena dampak langsung juga nggak? Buat turis yang nginep di kawasan wisata tadi, mungkin ancaman banjir langsung di hotelnya nggak terlalu gede ya. Tantangan terbesarnya malah soal akses, terutama buat keluar masuk pulau lewat Bandara Ngurah Rai. Meskipun bandaranya sendiri katanya aman, tetap operasi, tapi jalan-jalan utama menuju bandara itu banyak yang kerendam parah, macet total berjam-jam. Oh gitu, jadi susah ke bandara ya? Iya.
Akibatnya banyak penumpang gagal nyampe bandara buat ngejar pesawat mereka. Sampai pihak bandara ngeluarin pernyataan khusus gitu ya. Bener, situasinya lumayan serius sampai Angkasa Pura I, pengelola bandara, ngeluarin pernyataan resmi force majeure tanggal 11 September. Ini pengakuan formal bahwa ada kejadian luar biasa di luar kendali mereka, yaitu banjir yang lumpuhin akses jalan. Ini nunjukin pentingnya perencanaan sistem transportasi yang nyambung. Bandara secanggih apapun ya keganggu kalau akses daratnya lumpuh total. Iya juga ya. Pukulan juga buat citra pariwisata Bali pastinya. Pastinya. Oke, ngomong-ngomong soal kontras tadi ya, antara yang aman sama yang hancur. Anda yang lagi nonton atau denger ini, kenapa ya belum tekan tombol suka sama langganan? Apa Anda benci sama kami? Hehe, bercanda kok. Oke, kita lanjut ya. Melihat kontras tadi, kita jadi mikir, akar masalahnya apa sih sebenarnya? Kok bisa dampaknya separah itu di beberapa tempat? Kita coba gali lebih dalam yuk penyebabnya. Tadi kan sempat disinggung tuh sama pejabat soal drainase ke sumbat sampah. Sesimpel itukah? Masalah sampah yumbat drainase sama sungai itu emang jadi kambing hitam klasik ya, sering banget disebut. Dan emang ada benernya juga sih. Buktinya ya operasi pembersihan gede-gedean pasca banjir itu ngeruk ratusan ton sampah dari sungai, gorong-gorong, terutama di Denpasar. Sampah, apalagi plastik emang bikin mampet. Tapi kalau kita mau jujur nih, lihat gambaran besarnya. Nyalain sampah aja tuh kayaknya terlalu nyederhanain masalah deh. Masalahnya jauh lebih kompleks, lebih sistemik. Maksudnya gimana tuh? Lebih sistemik. Masalah mendasarnya apa dong? Ini tuh akumulasi dari praktek pembangunan di Bali selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya, yang seringkali kurang mikirin daya dukung lingkungan. Terjadi konversi lahan besar-besaran dan sering nggak terkendali. Lahan yang tadinya fungsi alaminya nyerap air, kayak sawah, tegalan, bahkan kawasan penyangga, kayak hutan, atau lahan basah sekitar sungai, itu banyak banget yang ganti fungsi jadi properti komersial. Hotel, villa, restoran, toko, perumahan. Terus dampaknya apa konversi lahan ini ke banjir? Dampaknya signifikan banget. Pertama, kemampuan tanah nyerap air hujan itu turun drastis. Kan ketutup beton, aspal. Air hujan langsung jadi aliran permukaan, runoff. Volumenya gede, geraknya cepat ke dataran rendah atau sungai. Oke, jadi airnya langsung ngalir gitu aja ya? Iya. Kedua, ruang buat airnya sendiri jadi sempit. Pembangunan sering mepet banget ke sempadan sungai, bahkan nyaplok bantaran sungai. Lebar sungai alaminya jadi kecil. Akibatnya, pas debit air melonjak gara-gara hujan ekstrim, ya sungainya nggak muat nampung, meluaplah. Ada pakar tata ruang dari Universitas Udayana bilang, ruang terbuka hijau RTH di Bali, terutama di kota dan sekitarnya, sekarang tinggal 15-20% aja. Wah, dikit banget ya. Padahal standarnya kan? Standar minimal UU Tata Ruang itu 30% RTH, publik sama privat. Cadangan hutan alami Bali juga katanya tinggal dikit banget, mungkin cuma 1.500 hektar. Ini semua langsung ngurangin sponge alami pulau ini buat nahan air sama cegah erosi. Jadi ini bukan cuma soal sampah ya, tapi soal tata ruang dan gimana cara kita bangun selama ini. Tepat sekali, ini bisa dilihat sebagai gejala kegagalan perencanaan tata ruang sama tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Ada indikasi kuat kalau penegakan aturan tata ruang, soal sempadan sungai, konversi lahan, itu belum optimal. Yang lebih ironis lagi nih, beberapa pengamat budaya dan lingkungan nyatet praktik pembangunan modern ini sering malah ngabain kearifan lokal Bali sendiri. Padahal udah ada dari dulu. Kearifan lokal gimana maksudnya? Di lontar-lontar kuno itu banyak ajaran soal pentingnya jaga keseimbangan alam, hormati sumber air atau tirta, jaga kesucian dan kelestarian daerah aliran sungai. Kearifan ini kayaknya terlupakan gitu aja di tengah derasnya pembangunan yang ngejar ekonomi jangka pendek. Jadi banjir dahsyat ini lebih pas dilihat bukan sekedar bencana alam murni, tapi lebih ke bencana sosio-ekologis. Konsekuensi logis dari model pembangunan yang ngorbanin daya dukung lingkungan jangka panjang demi keuntungan sesaat. Lalu gimana respon pas krisisnya terjadi? Tadi kan dibilang respon pasca bencana kita lebih kuat. Bentuknya kayak gimana tuh? Iya, begitu bencana kejadian, mesin respons darurat kita emang geraknya lumayan cepat dan terkoordinasi ya. Komando utamanya di BNPB Pusat sama BPBD Bali. Kerja bareng Pemda yang kena dampak. Status keadaan darurat bencana langsung ditetapin 10 September, biar gampang gerakin sumber daya sama ambil keputusan cepat. Tim gabungan langsung dibentuk,
Ada TNI, Polri, Basarnas, PUPR buat alat berat, Kemensos buat bansos, sama banyak relawan. Fokus utama operasi mereka di lapangan apa aja tuh? Ada beberapa prioritas utama ya. Pertama, jelas, pencarian dan penyelamatan, SAR. Basarnas kerahin sekitar 200 personel, puluhan perahu karet, alat lain buat nyisir lokasi banjir. Evakuasi warga yang kejebak, terutama lansia, anak-anak, orang sakit, sama nyari korban hilang. Periode golden time 72 jam pertama itu krusial banget buat SAR. Selain SAR, apa lagi? Kedua, penuhin kebutuhan dasar pengungsi. Dapur umum didiriin di banyak titik, bantuan logistik kayak makanan, air bersih, pakaian, selimut, obat-obatan disalurin BNPB, Kemensos, lembaga lain. Ketiga, upaya pemulihan awal infrastruktur vital. Kementerian PUPR kerahin alat berat, ekskavator, buat bersihin longsoran, sampah di sungai, terus pompa air gede buat sedot genangan. Kunjungan pejabat tinggi negara kayak presiden sama wakil presiden waktu itu katanya juga bantu ya? Tentu, kunjungan langsung Presiden Prabowo sama Wapres Gibran ke lokasi beberapa hari setelah kejadian itu dampaknya signifikan. Selain kasih dukungan moral langsung ke korban sama petugas, kehadiran pemimpin tertinggi itu biasanya efektif banget buat percepat koordinasi antar lembaga. Mecah kebuntuan birokrasi kalau ada, terus mastiin dana darurat pusat cepat cair dan kepake sesuai kebutuhan mendesak. Tapi tadi Anda sempat kritik juga kalau respons ini sifatnya reaktif banget, bukan preventif. Bisa dijelasin lagi nggak? Iya, ini poin penting sih buat digarisbawahi. Meskipun pelaksanaan prosedur tanggap daruratnya sendiri udah sesuai SOP, kelihatan kompeten. Tapi harus diakui, semua tindakan gede-gedean ini baru benar-benar jalan setelah bencananya puncak dan kerusakan udah meluas. Padahal warning udah ada ya sebelumnya. Nah itu dia. Padahal kan peringatan dini BMKG soal potensi cuaca ekstrim udah ada beberapa hari sebelumnya. Ini nunjukin lagi adanya ketidakseimbangan dalam kapabilitas manajemen bencana kita. Kita mungkin udah jago respons dan pulih setelah kena bencana, tapi masih perlu penguatan besar-besaran di sisi mitigasi resiko sebelum bencana datang. Contohnya gimana tuh mitigasi sebelum bencana? Ya mulai dari tata ruang yang lebih benar, bangun infrastruktur pengendali banjir yang cukup, sistem peringatan dini yang benar-benar nyampe dan dipahami masyarakat paling bawah, sampai edukasi sama latihan kesiapsiagaan terus-menerus. Upaya preventif ini yang seringnya kurang dapat perhatian sama anggaran yang cukup dibanding upaya reaktif pasca bencana. Nah, biasanya nih, setelah bencana reda, suka muncul kesadaran baru atau kebijakan baru. Itu terjadi juga nggak sih setelah banjir Bali ini? Sorotan publik soal penyebabnya, Gubernur Bali waktu itu, Pak Wayan Koster, ngambil langkah yang cukup berani dan ngagetin banyak pihak. Tanggal 14 September 2025, beliau ngumumin kebijakan moratorium, penghentian sementara izin baru buat konversi lahan pertanian jadi area komersial kayak hotel, villa, restoran. Wow, moratorium? Itu langkah drastis ya? Artinya apa nih? Ini bisa dibaca sebagai pengakuan ya, mungkin implisit atau bahkan eksplisit dari Pemprov bahwa moda pembangunan pariwisata yang selama ini masif banget dan cenderung abai sama lingkungan, itu emang ikut andil bikin Bali makin rentan sama bencana. Banjir, longsor. Jadi semacam momen sadar gitu ya? Iya, kebijakan moratorium ini contoh klasik dari apa yang disebut jendela kebijakan atau policy window dalam studi kebijakan publik. Krisis atau bencana besar itu sering buka kesempatan langka, jendela waktu sempit, di mana pengambil keputusan punya momentum politik dan dukungan publik buat bikin perubahan fundamental. Perubahan yang mungkin dalam situasi normal susah dilakuin karena ada resistensi dari kelompok kepentingan tertentu. Terus, rencana pemerintah selanjutnya apa dengan adanya moratorium ini? Pemprov bilang mau memanfaatin jeda moratorium ini buat nata ulang rencana tata ruang wilayah RTWB Bali secara lebih fundamental. Lebih nekanin aspek keberlanjutan sama mitigasi resiko bencana. Di tingkat nasional, KLHK juga respons, bilang mau nyusun kajian lingkungan hidup strategis KLHS baru yang lebih komprehensif buat Bali. Kemenparekraf juga ikut gerak, desak pengelola wisata sama operator tur buat lakuin penilaian resiko bencana yang lebih terukur di properti mereka sama ningkatin standar kesiapsiagaan. Kedengarannya bagus ya di atas kertas, tapi tantangannya pasti gede banget nih. Tentu saja, tantangan terbesarnya sekarang gimana nyimbangin dua agenda yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada kebutuhan pemulihan ekonomi cepat buat ribuan warga sama pengusaha yang kena dampak banjir. Mereka butuh bantuan, modal, kesempatan bangun lagi usahanya secepat mungkin. Di sisi lain,
Di sisi lain, ada tujuan jangka panjang buat nerapin aturan main baru dalam pembangunan. Tata ruang lebih ketat, standar bangunan tahan bencana, lindungi lahan pertanian dan RTH, kelola sampah dan air lebih baik. Ada resiko nih, tekanan buat cepet bangkit dan balik ke bisnis as usual demi ekonomi, malah ngesampingin komitmen reformasi tata ruang jangka panjang ini. Jangan sampai keulang lagi ya. Betul, jangan sampai kita bangun lagi dengan cara yang sama, yang malah ngundang bencana yang sama atau lebih parah di masa depan. Jaga momentum perubahan ini biar nggak hilang ditelan kebutuhan jangka pendek, itu kuncinya. Jadi kalau kita simpulin nih, banjir besar ini kayak jadi semacam lonceng peringatan ya? Atau standar baru dalam melihat resiko bencana di Bali? Data-data lama mungkin udah nggak cukup lagi. Sangat tepat. Kejadian ini nunjukin kalau dampak perubahan iklim global yang bikin cuaca ekstrim, ditambah kerentanan lokal gara-gara perubahan tata ruang, degradasi lingkungan, itu bisa ngasilin bencana dengan skala yang belum pernah kebayang sebelumnya. Data curah hujan ekstrim atau rekor banjir lama mungkin udah nggak relevan buat perencanaan ke depan. Rekomendasi kunci dari berbagai analisis pasca bencana ini cukup konsistensi. Buat pemerintah, moratorium tadi perlu dikawal biar beneran jadi reformasi tata ruang permanen yang ditegakkan hukumnya. Bukan cuma sementara ya? Bukan cuma sementara yang gampang dicabut. Terus investasi besar-besaran dan terencana di infrastruktur pengendali banjir. Kayak normalisasi sungai, bangun waduk atau embung, perbaiki drainase kota. Sama sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir itu mutlak. Sistem peringatan dini juga harus diperkuat sampai benar-benar efektif nyampe ke komunitas paling bawah. Lengkap sama edukasi dan protokol tindakan yang jelas. Nah, kalau peran sektor swasta gimana? Terutama industri pariwisatanya. Industri pariwisata kan motor utama ekonomi Bali ya, nggak bisa lagi pasif. Mereka harus proaktif kelola resiko bencana di lokasi masing-masing. Lakuin asesmen kerentanan rutin, terapin standar bangunan tahan bencana, investasi di praktek operasional yang lebih ramah lingkungan, kayak kelola air dan limbah yang baik. Bahkan mungkin ikut kontribusi ke pelestarian lingkungan sekitar mereka. Ini bukan lagi soal citra atau CSR aja, tapi udah jadi isu kelangsungan bisnis mereka sendiri, bisnis continuity. Sektor keuangan juga berperan ya? Iya, sektor keuangan sama asuransi juga penting. Mereka perlu kalibrasi ulang model resiko mereka, masukin data iklim terbaru, faktor kerentanan lokal secara lebih akurat. Mereka juga bisa bikin produk asuransi atau skema biaya yang kasih insentif buat properti atau bisnis yang terbukti nerapin standar tahan bencana dan praktik berkelanjutan. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan akhir nih dari obrolan kita, Banjir dahsyat Bali September 2025 itu ya, sebuah peringatan yang keras banget. Bencana ini bukan kejadian tunggal karena satu faktor aja. Ini kulminasi pertemuan antara faktor alam, cuaca ekstrim yang mungkin diperparah perubahan iklim, sama faktor manusia, akumulasi masalah pembangunan yang kurang bijak, degradasi lingkungan bertahun-tahun, plus potensi kelemahan tata kelola dan penegakan aturan. Sebuah bencana majemuk yang kompleks, yang nunjukin betapa rapuhnya keseimbangan antara pembangunan sama kelestarian lingkungan di pulau sekecil dan sepadat Bali. pelajaran yang mahal banget ya harganya. Betul. Dan pertanyaan reflektif yang mungkin perlu kita semua renungkan, terutama masyarakat dan pemimpin di Bali ya. Akankah krisis ini benar-benar jadi titik balik? Mampukah Bali manfaatin momentum ini buat secara fundamental ubah arah pembangunannya? Ke model yang lebih berkelanjutan, lebih adil, lebih tangguh sama bencana. Atau jangan-jangan setelah luka ini sembuh, tekanan ekonomi balik lagi dominan, pelajaran berharga ini pelan-pelan lupa, dan kita balik lagi ke jalur pembangunan lama yang terbukti rentan. Nah, waktu dan komitmen kita bersama lah yang bakal jawab itu. Pertanyaan yang dalam banget ya untuk direnungkan. Kalau Anda merasa pembahasan intinya aja kali ini ngasih wawasan baru dan bermanfaat, jangan ragu ya buat bagikan ke teman, keluarga atau kolega Anda yang mungkin juga tertarik atau butuh info ini. Dukungan Anda lewat tombol suka dan langganan di channel ini penting banget buat kami, biar bisa terus nyajiin analisis mendalam kayak gini. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir.